Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita sedikit sharing tentang cara penggunaan alat ini. Ini alat pengukuran flow rate ya dari Webtech. Untuk spek singkatnya kita bisa lihat di nameplate sini ya. Hydraulic flow meter, model, serial number, dan flow rate ya. Maksimal di 800 liter per menit. Untuk pressure-nya maksimal di 450 bar ya. Untuk portnya dia ukuran 178 12 TPI. Untuk skematiknya kita bisa lihat di sini ya. Input yang dari samping, output yang belakang ya. Untuk yang early phase baru ada tanda panah, itu simbolnya ini. Jadi ini valve manual ya. Nah, jadi ini mau kita tes ya pengukuran flow rate di unit Hitachi 2500. Jadi dari output pompa kita hubungkan ke inputnya. Ini inputnya. Dan outputnya kita hubungkan ke HPS ya dari belakang sini. Nah, jadi ketika pengukuran ini bagian pompa itu ada yang di jumper ya antara PSP ke PI biar pompa itu sudutnya sudah maksimal tanpa digerakin lever. Dan di sini ada knob ya, bisa kita kencangkan buat kita naikkan pressure-nya pelan-pelan ya, dimulai dari 50 bar. Kita nyalakan. Jadi ini nutup jalur outputnya teman-teman. Misalkan kita terus kencangkan begini, dia ada orifice ya. Begitu ada hambatan, pasti tekanan di sini meningkat ya. Jadi kita bisa lihat berapa pressure-nya, berapa flow rate-nya. Jadi ada tabelnya ya, dimulai dari 50 sampai di 300 bar. Untuk rubah satuan kita bisa tekan ini ya. MPa, ada KCS, PSI. Kita menggunakan bar ya. Di sini kita mau pasang kembali ya regulator yang kemarin kita bongkar. Jadi yang perlu kita perhatikan bagian levernya ini ya. Dia harus masuk di bagian sini. Jadi ini piston ya teman-teman. Ada dowelnya. Kita paskan di sini ya. Oke, kita posisikan forknya ini di tengah sini ya, yang dowel ini. Kalau kita raba dia lurus ini ya. Oke, kita pasang. Oke, jadi ini ya untuk levernya pastikan dia ndak goyang kiri kanan, buat nandakan dia itu sudah pas masuk ya. Jadi sebelum kita ke unit, di sini ada pompa all core ya, posisi 56 punya Hitachi 2500. Di sini kita simulasikan dulu ya tentang cara pengajasan reliefnya. Jadi yang kita butuhkan kunci 36, 24, 13 sama tong kombinasi ya. Sebenarnya perlu kombinasi 30 tapi kita enggak bawa. Jadi karena pengukuran flow rate itu dimulai dari 50 bar dan kelipatan 50 sampai 300. Jadi ada 3 tempat ya yang kita adjust. Misalkan kita ukur di 50 bar pressure-nya. Ketika nggak tercapai, kita setting di sini ya. Ini locknya 30. Untuk adjuster ini kunci 13 ya. Makin dimasukkan dia makin rendah nilainya. Ini posisi pompa minimum atau standby. Dan ketika kita lakukan pengukuran di pressure di bawah 200, kita adjust sini ya, lock yang 36 ini. Jadi ini kunci 36, kita bisa kendorkan di sini ya. Nah, kalau ini sudah kendor, kita bisa setting ya posisi reliefnya. Ini adjusternya kunci 24. Ke kanan dia nambah pressure seperti ini, ke kiri dia ngurangin ya. Kalau misalkan sudah dapat flow rate nya di pressure di bawah 200 itu, baru kita kencangkan lagi ya yang kunci 36 nya. Pastikan yang adjuster 24 ini enggak terputar ya. Kalau misalkan kita tahan seperti ini, nih ya, kalau kita kencangkan dia terputar sedikit ya. Jadi lebih bagus kita tahan biar enggak berubah posisinya. Oke, setelah pressure 200 bar dapat, naik lagi ya di atas 200 bar, kita setting yang di kunci lock 13 ini. Jadi kombinasi 13, kita buka ya locknya ini. Ini juga sama ya, kalau misalkan di 300 bar pressure-nya kurang dan flow rate-nya juga nggak tercapai, kita tambahkan ya untuk adjusternya ini, kita masukkan. Ketika sudah tercapai kita lock ya, sambil kita perhatikan posisi belakang ini nggak ikut terputar ya begitu kita kencangkan locknya. Jadi dari action kemarin ada kode yang mudah dipahami ya tentang 3 relief ini. Jadi misalkan dia kodekan jari telunjuk seperti ini, itu artinya bagian yang 50 bar ini ya yang di adjust. Baru dia ada kodekan kalau misalkan begini itu dimasukkan, kalau misalkan keluar begini itu dipanjangkan ya. Itu juga berlaku ya untuk yang besar sama yang kecil. Kalau yang besar kodenya seperti ini, ke dalam masukkan, keluar untuk dikurangin ya yang 24 nya. Kalau untuk yang kecil dia seperti ini,
Jadi ketika kita melakukan pengajasan ini, itu kan di RPM 1900 itu ribut ya di area engine dan fan ini. Jadi dengan kode misalkan seperti ini, oke, berarti kita tahu ya ujung sini yang kita adjust mau dikeluarkan atau dipendekin. Misalkan dia kodenya seperti ini, berarti ini yang di adjust ya. Dan kalau misalkan yang telunjuk seperti ini, berarti yang panjang ini yang di adjust. Itu buat memudahkan komunikasi kita ya. Yang penting sepakat antara kita yang adjust dengan yang operator ya, flow rate-nya seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung ke unit teman-teman. Oke, kita buka pompa yang atas dulu ya, baru kita ganti pompa yang bawah, baru ini dipasang lagi nantinya. Kita buka hose discharge dulu ya. Ini yang atas, itu yang diganti. Kita pindahkan dulu ya semua adapternya. Oke, ini sudah kita buka ya, tinggal kita bersihkan, pindahin adapternya baru kita pasang. Ini ya o-ring yang kita pakai, masih baru nih guys. Kita coba buka. Nah, oke, jadi ini ya permukaan mountingnya. Ini kita kasih tribun ya di bagian surface-nya ini. Kita pasang yang bawah dulu baru yang atas. Jadi urutannya pompa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ganti yang 5, 6 ini ya. Oke, ini sudah kita kasih tribun. Tapi aneh, bisa juga masuk sendiri nanti tuh. Oke teman, sudah kita pasang ya. Ada nama aku di situ. Oke, ini yang atas. Nggak ada apa-apa, kosong, bukan sulap, bukan sihir. Kita kasih tribun. Sana juga. Turun lagi ya. Alhamdulillah sudah kita pasang ya untuk pompa barunya dan sudah kita kompletin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita sedikit sharing tentang cara adjust pressure pompa unit Hitachi 2500 ya, dan cara pengukuran flow rate. Nah, jadi untuk pompanya ada 6 ya. Yang atas ini 1, 2, 3, 4, yang bawah itu warna oranye itu 5, 6 ya. Untuk tool flow rate kita ambil dari jalur ini ya, di cas ini kita ambil, kita serikan ke flow rate nya menggunakan hose sambungan lagi ya ke atas. Untuk regulator pompa dia ada 4 jalur pilot ya, ada PF, PI, PZ sama PSV. PSV ini pilot langsung ya dari bawah sini. Jadi ini kalau kita urutkan dia sejajar ya sama yang solenoid di sini. Ini namanya blok EHC, posisinya di depan PTO ya. Ini untuk kontrol pilot. Dan dia ada keterangan solenoid ya di bawah sini. Untuk PI dia terbagi 2 solenoid. Ada yang SI di sini untuk kontrol pompa 356. Untuk yang SE ini ngontrol di pompa 124 ya. Nah, jadi di blok case ini ada 2 PI-nya. Ini yang untuk kontrol pompa 456 dan PI yang satunya yang ke arah belakang untuk kontrol nih ya, pompa 1, 2 sama 4. Oke, sesuai ya. Nah, jadi ketika kita lakukan pengetesan pompa itu kita harus jumper ya antara PSP pilot langsung ke PI. Jadi pompa ini langsung dipaksa increase ya tanpa kita gerakin joystick lagi. Jadi ada 2 cara buat ngeplak yang lain. Kita bisa buka yang lain selain PI. Jadi kita bisa ngeblok ya semuanya selain PSP dari sini langsung, atau dari pompa yang mau kita ukur ya. Atau kita bisa juga ya cabut solenoidnya ini biar dia ndak ngalirkan sama sekali oli yang ke arah bloknya ini. Tapi lebih aman kita plak aja ya, biar kalau misalkan ada internal leak di sini itu ndak sampai ke pompa ya. Jadi ndak ngaruh saat pengetesan performance test. Seperti itu ya. Kita urutkan dulu ya untuk posisi regulatornya. Oke, ini kita pastikan lagi ya untuk jalur pilotnya. Jadi betul ya, PSP, PZ, PI sama PF. Untuk PI yang dari belakang itu untuk pompa 1, 2 sama 4 ya. Nah, tapi ini ada junction lagi yang bawah. Tapi untuk di bawah ini di blok, jadi nggak dipakai ya, cukup sampai sini ya dasarnya. Dan untuk PI yang pompa sisanya, pompa 3, 356 itu dari sini, dari solenoid yang atas ya. Ini di jumper ke bawah. Jadi kalau misalkan kita swing, ini juga kena increase juga ya. Jadi kita harus junction antara PSV ke PI ya. Ini kita langsungkan, jadi kita ubah T ya ini. Untuk PF ini kita blok ya, yang dari blok-blokan sana. PF sama PI nya kita blok. PZ juga ya. Oke, jadi ada 3 tempat adjuster. Ini untuk pengukuran yang di 50 barnya. Kunci locknya 30, depannya 13. Dan di belakang sini ada untuk pengukuran rentang 150 sampai 200 ya. Yang kunci lock 36, adjusternya kunci 24. Yang belakang ini untuk crank di 250 sampai 300 bar. Locknya 13. Untuk adjusternya ini kunci 4 ya.
kita bisa pakai tang ya, kita jepit. Oke, untuk flow meternya kita pasang di antara hose ini ya. Ini kita serikan dengan flow meter menggunakan hose sambungan panjang ya ke arah atas. Oke teman, untuk pengukuran flow rate kita menggunakan alat ini ya, sudah digital. Nyalakannya kita tekan tahan. Inputannya dari sebelah sini, outputnya dari belakang ya. Sesuai gambar ini, yang D inlet, outletnya yang E belakang sini ya. Ini dia. Nanti kita sambungkan melalui hose ini. Ini speknya 1/4 inch 350 bar ya. Ini ada valve ya. Jadi misalkan kita makin tekan, dia nahan output pompa ya. Jadi kita ukur dari 50 bar sampai di 300 bar ya. Yang penting jangan ditutup full, karena kalau misalnya tutup full bisa pecah ya hose ini. Oke, kita langsung rakit dulu. Jadi discharge-nya ini kita buka, kita hubungkan ke input flow rate. Nanti outputnya kita pasangkan ke sini ya. Jadi di jalur ini yang kita pasangkan flow rate-nya. Tapi hose sudah kita sediakan ya, panjang 4 meter. Oke, kita pasang dulu ya untuk pressure tape-nya di tiap-tiap APS-nya ini. Jadi ini ya test spot-nya. Oke. Oke teman, untuk HP 12 sudah, sekarang yang 34 ya, habis itu 56. Oke, ini checkpot pressure pilot, nilainya 40 bar. Oke, ini kita lakukan TA cycle time ya. Oke, lagi swing. Oke, jadi urutannya begini ya. Ini kita junction, serikan ke flow meter. Untuk regulator, PSP tetap dari PSP junction ke PI. PZ nya kita blok ya dari supply-nya. Untuk yang PI dari atas kita blok juga. Oke, sekarang kita tes. Oke, flow meter ambil dari post discharge ya. Kita lewatin di sini. Ada peak, ada pressure kenapa ini? Naiknya, tingginya sama. Oke, RPM naik 1900. Oke, kita setting di 50 bar. Ya, sip. 450. Stabil ya? Naik lagi ya? Ya. Oke teman, jadi begini ya untuk urutannya. Untuk yang disetel itu yang sebelah sini. Jadi ada 3 penyetelan ya. Ini untuk yang pressure 50 barnya. Kalau misalkan dia dimasukin, dia makin turun ya. Kalau yang ini, yang besarnya kunci lock 36, baru adjusternya kunci 24. Ini rank 100 bar sampai 150 bar ya. Jadi kalau misalkan dimasukkan, dia makin naik pressure-nya.
Untuk yang ring 300 bar di ujung sini ya. Ini locknya kunci 13, ujungnya tadi kita pakai tang aja ya. Makin dimasukin makin tinggi dia pressernya seperti itu. Yang ini sudah selesai ya, tinggal kita pindah ke pompa yang 6, pompa 6 ini ya. Jadi dari PSP kita junction ke PI. Sisanya ini yang dari PZ kita plug aja ya. Oke, jadi untuk pompa 6 begini ya untuk urutan awalnya. PSP dapat dari yang satu bawah. Untuk yang PZ dapat dari yang paling depan sini ya. Dan yang P1 ini dia junctionan ya dari sini. Kita rubah dulu ya semuanya. Oke, kita kembalikan. Oke, jadi begini tampilannya ketika sudah dikembalikan. Ini yang PSP dari blok pertama atas. Ini yang PZ yang kedua atas. Yang PI nya di bawah sini ya. Ini di T. Ini kita blok karena yang pasangannya ini PI. Kita mau T ke sini ya. Dari PSP kita junction ke PI. Yang PZ ini kita blok ya, dari sini nantinya kita blok. Oke, kita pasang ya. Jadi nanti ada T ini di sini. Oke teman, ini sudah kita rangkai ya. Jadi yang PSP kita T, kita junction ke PI. Untuk PZ kita buka aja ini hostnya. Sumbernya kita plug yang ini. Tinggal kita pindah discharge-nya ya ke sebelah. Sama yang dari HPS. Kita pasang di sini. Jadi flow meternya di antara host ini ya yang diukur. Oke teman, jadi nih ya yang namanya swing motor, dia ada dua, ini yang belakang, ini yang depan ya. Jadi jalurnya dari sini, dua pipa ini di control valve yang sebelah kanan ya. Itu baru kita ganti untuk pressure valve-nya atas bawah. Jadi ini ya yang cycle time yang nggak dapat. Jadi kita nanti begitu coba kita ukur berapa pilotnya yang ngebuka control valve itu. Kalau misalkan tercapai, mungkin dari sini ya, dari proses relay valve, atau mungkin ada yang internal lagi ya, salah satu. Kita coba satu-satu ya. Kita mau ganti regulator yang ini ya, pompa posisi 5. Jadi nggak tercapai ya untuk swing cycle time-nya. Oke teman, mari kita ganti ya. Nah oke, jadi kemarin ini kita ganti regulator ya. Karena begitu kita ganti pompa tetap muncul masalahnya, swing cycle time-nya itu nggak tercapai. Begitu kita ganti regulator dengan yang baru, ini kondisinya baru walaupun lepasan dari yang sebelumnya ya, tetap sama ya teman-teman. Nah akhirnya kita coba cek EHC-nya, kita ganti main relay valve-nya. Nah setelah ini kita mau coba tes lagi ya apakah tercapai. Kita mau ngecek dari pilotnya, ini yang ke arah control valve, ini yang dari EHC ya. Jadi kita mau T di sini dan T di outputnya, buat kita ngetes berapa aktual yang sampai ke control valve. Oke teman, ini sudah kita pasang ya. Jadi ini outputnya yang ke arah control valve, kita T dengan pressure gauge ya, baru kita hubungkan lagi. Nantinya kita coba swing baru kita baca ya berapa pressure di sini. Pengajasan main relay control valve kanan.
Oke teman, alhamdulillah sudah selesai ya pekerjaan kita di unit ini. Ini tinggal nyuci dan pengukuran end play ya. Oke, kita posisikan seperti ini ya, pas di tengah baut. Oke, itu diangkat sedikit ya. Oke, kita nolkan. Oke, Jack. Oke, angkat. Oke, dinaikkan. Di sana dinolkan ya. Oke, kalau sudah nol di Jack. Jack. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.